Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ibu mau menjelaskan sedikit terkait cara membaca hasil dari SPSS. Ya, mungkin mulainya dari cara menentukan RTABL-nya dulu ya. Jadi kalau di internet teman-teman cari tabel R itu ada dua jenis. Ada yang berupa DF ya, DFM2 dan ada juga yang hanya berupa N saja. Nah, mungkin Ibu jelaskan dulu yang pertama ini. Kalau misalnya kalian temukan R tabel yang seperti di sebelah kiri ini, ya, maka teman-teman perlu menentukan berapa responden uji validasi yang teman-teman gunakan. Apabila teman-teman menggunakan responden validasi sebanyak 30 orang, artinya angka yang nanti dilihat di sini itu adalah pengurangan eh, jumlah responden terhadap angka 2. Jadi nanti nilainya adalah DF sama dengan ini N-2 berarti 30 min 2 sama dengan 28. Berarti nanti teman-teman akan melihat DF-nya yang ke-28. Nah, ini ya. Ya, ini DF-nya yang ke-28. Teman-teman tinggal cek aja. Ini ada signifikansinya. Yang teman-teman gunakan adalah signifikansi yang 0,05. Ya, nah, oke. Sekarang kita cocokkan. Kalau misalnya DF-nya 28, ini ya. DF-nya 28, kemudian ambilnya di barisan yang kedua, berarti nanti nilai R tabel kita adalah 0,3610. Nah, ini nilai dari R tabel. Gitu ya, teman-teman. Kalau teman-teman dapat tabelnya berupa tabel yang di sebelah kanan ini, artinya nilai N-nya bermakna jumlah responden uji validasi. Artinya kalau teman-teman menggunakan responden uji validasinya 30, maka teman-teman bisa langsung cari nilai N yang 30. Berarti ini kita pakainya yang ini, ya. Kita pakai taraf signifikansinya 5%, berarti nanti nilai R tabelnya adalah 0,361. Ya, ini R tabelnya. Kalau teman-teman perhatikan, R tabelnya sama ya 0,361, 0,3610. Baik untuk tipe R tabel yang sebelah kiri ataupun yang di sebelah kanan. Nah, nanti setelah teman-teman sudah menemukan berapa nilai R tabel punya teman-teman, baru teman-teman bisa membaca dan menentukan apakah soal yang teman-teman uji itu sudah valid atau belum. Nah, ini Ibu contohkan penampakannya ya, teman-teman ya. Jadi mungkin ini penampakan secara keseluruhannya dulu ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat hasil itu dari kotak yang di sebelah sini, ataupun bisa juga dilihat dari kotak yang paling bawah. Jadi bisa yang paling kanan atau yang paling bawah. Senyamannya teman-teman aja. Ya. Nah, di sini cara menentukan apakah soalnya itu sudah valid atau belum. Ini Ibu contohkan ya, ini Pearson correlation-nya. Nah, kita membandingkan antara nilai Pearson-nya dengan R tabelnya. Pearson dengan nilai R tabelnya. Jika nilai Pearson-nya lebih besar daripada R tabel, di mana tadi kita dapat nilai R tabelnya itu adalah 0,361, maka soal tersebut dikatakan
valid. Apabila nilai Pearson-nya itu lebih kecil daripada nilai R tabelnya, maka soal tersebut kita katakan tidak valid. Gitu ya. Nah, misalnya kita lihat yang pertama. Ini Pearson yang pertama adalah 0,378. Nah, 378 ini kan nilai Pearson-nya. Ya. Nah, kita bandingkan dengan berapa nilai R tabelnya. R tabelnya tadi kan 0,361. Nah, 378 dengan 361 lebih besar yang mana? Lebih besar 378 kan? Berarti nilai Pearson-nya lebih besar daripada R tabel. Berarti ini soalnya valid. Nah, nanti teman-teman lihat lagi yang bagian ini. Kalau yang ini kan memang pasangannya untuk satu soal itu ada tiga penilaian ya teman-teman ya. Jadi ada Pearson-nya, ya ada Pearson, ada Sig, sama yang bawah itu N. Ini ya, ibu tulis di sini biar nggak bingung. Jadi ini Pearson-nya, ini Sig-nya, dan ini adalah NN itu kan berarti jumlah soal yang diuji validasi ya. Oke, kemudian bisa juga teman-teman lihat berdasarkan Pearson-nya, nilai Pearson-nya, atau bisa teman-teman juga lihat dari nilai signifikannya. Ya, kalau untuk menggunakan signifikansi, apabila nilai signifikansinya di bawah 0,5 atau 0,05, di bawah 0,05 kalau nggak salah, itu soalnya dikatakan valid. Ya, sedangkan kalau di atas 0,05 soalnya tidak valid. Jadi teman-teman bisa lihat berdasarkan Pearson-nya, ini ya, ini, atau bisa berdasarkan signifikansinya. Cuma kebanyakan memang dilihat dari nilai Pearson correlation-nya ya. Nah, sebenarnya teman-teman dari sini kita bisa lihat ciri khusus soal-soal yang valid. Ya, itu ditandai dengan tanda bintang 1 ataupun tanda bintang 2. Ini kalau teman-teman mau hitung cepat, teman-teman bisa menghitung ada berapa banyak nilai yang berbintang, berarti jumlahnya sama dengan jumlah soal yang valid. Jadi misalnya ini 1, 2, 3, 4, katakanlah sampai sini ya. Berarti ada sampai sini ada 4 soal yang valid. Ya, 4 soal yang valid, ini valid, ini valid, ini valid, ini valid. Nah, yang ini tidak valid nih. Mana yang ini tidak valid? Ya, karena tidak ada tanda bintang ataupun tidak ada tanda bintang 1 maupun tanda bintang 2. Nah, setelah teman-teman udah tahu gimana cara melihatnya, jadi kalau mau lihat cepat bisa dari bintang-bintangnya, tapi nanti pasti ditanya sama penguji. Dengan dasar apa kamu mengatakan itu valid atau tidak, dan kalian tidak boleh mengatakan bahwa berdasarkan ada atau tidak bintangnya, ya, tapi harus dijelaskan secara teori. Nah, dijelaskan secara teorinya itu maksudnya seperti ini, ya, yang sudah Ibu tuliskan ini, berdasarkan nilai Pearson ataupun berdasarkan nilai Sigma. Itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan sedikit. Silakan teman-teman pelajari terlebih dahulu. Oke, terima kasih.